Nyala bagimu Tuhan. Oh, langit dan bumi memuji Tuhan, sungguh luar biasa. Oh, dan kami umatmu rendahkan diri untuk sujud dan menyembah. Oh, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat rencanamu atas setiap hidup kami. Ya Allah, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita bersama sudah sembah Tuhan. Oh, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, dan rencana-Mu Tuhan, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu kuasa-Mu mengalir di tengah kami. Oh, curahkan kuasa Roh-Mu ya Tuhan.
tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap sembah Kau, oh Yesus Tuhan. Kaulah satu-satunya Allah di hidup kami. Oh, kiata karala barala 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 bashe. Oh, biar langit bumi telah berlalu, tetap. Oh Yesus Tuhan, kami rindu Engkau hadir Tuhan di tengah umat-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami, ya Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Ratakaralabat, sungguh baik Kau Tuhan. Segala ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik Kau Tuhan, mari kita puji bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku
Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Ku mau memujimu, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Sembahmu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Betapa kami bersyukur Tuhan Yesus mempunyai Allah seperti Engkau. Itu sebabnya pujian penyembahan meluap dari hati kami yang terdalam. Pengucapan syukur, kekaguman keluar dari hati berupa pujian penyembahan. Tidak cukup kata-kata yang dapat menggambarkan kebaikan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami juga akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sangat haus akan firman Tuhan karena firman-Mu adalah pelita bagi kami. Engkau selalu memberikan tuntunan bagi kami dalam setiap firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja sehingga firman-Mu menjadi rema dan menjadi daging dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, senang sekali bertemu dengan saudara semuanya di ibadah Mezbah Doa. Hari ini firman Tuhan tentang tidak berpuas diri. Kita baca di dalam Filipi 3 ayat 13b sampai 14 berkata begini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus menggambarkan bagaimana dia itu melupakan apa yang telah di belakangnya dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudara, kita mungkin pernah mendengar cerita tentang rusa dan singa. Tahukah saudara bahwa rusa dan singa punya kecepatan berlari yang sangat jauh berbeda? Rusa itu bisa mencapai kecepatan lari 90 km per jam. 90 km per jam, saudara. Luar biasa cepat ya. Sedangkan singa, dia punya kemampuan berlari dengan kecepatan 58 km per jam. Jauh ya jaraknya ya. Selisihnya adalah 32 km per jam. Tapi pada kenyataannya kita bisa melihat kenapa yang terjadi adalah seringkali singa itu bisa mengejar rusa-rusa itu dan bisa menangkapnya. Bukan karena rusa kurang cepat di dalam berlari, tetapi ternyata setelah diperhatikan, kenapa singa-singa yang seharusnya tidak bisa mengejar rusa karena rusa punya kecepatan 32 km per jam lebih cepat daripada singa, tetapi singa-singa bisa mengejar dan menangkapnya dengan mudah karena rusa-rusa itu pada waktu berlari sedikit-sedikit menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa singa tidak bisa mengejar dia. Sedikit-sedikit menoleh ke belakang. Saudara kalau jalan nih, saudara menoleh ke belakang, biasanya akhirnya itu akan menghambat saudara berjalan. Saudara tidak mungkin berjalan dengan cepat kemudian noleh ke belakang dalam keadaan tetap cepat. Paling-paling kalau tetap cepat, perjalanan saudara nggak bisa lurus. Mungkin tiba-tiba waktu saudara noleh ternyata sudah berbelok, atau saudara masuk ke dalam got dan sebagainya, atau saudara masuk di dalam selokan dan sebagainya. Demikian juga dengan rusa. Sementara
Singa itu kenapa dia bisa mengejar dengan cepat? Dia itu fokus. Kalau misalnya ada rusa, ada 10 rusa, nggak perlu dia menoleh ke sana kemari, dia fokus dengan rusa yang paling dekat, dia akan kejar dan dia fokus untuk mengejar dia. Sementara rusa yang dikejar, dia tidak fokus untuk berlari, dia fokus pikiran dan matanya itu melihat sampai di mana ya singa mengejar saya, sehingga dia terkejar. Saudara, Paulus berkata begini, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bagaimana dia bisa berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah? Di ayat 13 berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan. Saudara, yang menjadi tujuan dia fokus berlari adalah untuk memperoleh hadiah. Nah, kita seringkali menjadi orang Kristen kadang-kadang munafik atau terlalu rohani, ya kan? Karena nggak ngerti firman. Saudara akan berkata, ya pokoknya aku mengasihi Tuhan tanpa pamrih, tanpa tujuan tertentu, tanpa motivasi tertentu, yang penting saya melayani. Tetapi Paulus tadi berkata bahwa aku itu memang berlari untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Saudara terus ngerti, saudara itu kan tidak boleh hidup di dalam kedagingan, tidak boleh hidup secara duniawi, yang artinya jangan hidup dengan dosa. Tetapi saudara ini kan masih ada di dunia. Saudara jangan hidup dalam kedagingan, tapi saudara ini hidup di dalam daging, ya kan? Saudara masih punya daging. Itu sebabnya perlu kita itu bisa memacu diri kita untuk bisa kita termotivasi. Satu, kita itu memang mau sungguh-sungguh mencapai garis finish. Kita sungguh-sungguh mau menyelesaikan panggilan kita karena kita mengasihi Tuhan. Tetapi kalau cuma sekedar mengasihi Tuhan, kadang kita tidak termotivasi. Karena roh dan jiwa ini berbeda. Jiwa ini perlu sebuah motivasi yang bisa dilihat, bisa dirasakan. Sehingga Paulus berkata, aku mengejar hadiah. Tujuan dia untuk berlari itu ya untuk memperoleh hadiah. Jangan berkata ini nggak rohani, loh ini rohani. Kalau nggak rohani, Tuhan itu nggak menawarkan hadiah. Tuhan sendiri menawarkan hadiah kepada kita. Tuhan menawarkan mahkota kepada kita. Tuhan menawarkan upah bagi yang menang. Bahkan orang-orang yang menang dijadikan soko guru dan sebagainya. Apakah itu duniawi? Enggak. Jadi itu juga perlu untuk memacu saudara. Jadi ya dua-duanya supaya saudara terbangun. Nah, bagaimana supaya Paulus bisa fokus kepada tujuan dalam hidupnya? Maka dia melupakan apa yang di belakangnya. Dia melupakan hal yang tidak perlu. Saudara, kalau ada orang yang sedang berlomba untuk berlari, waktu berlari, ingatannya mikir, duh tadi bajuku tak taruh di mana ya? Jangan-jangan nanti ada yang nyuri. Padahal tadi di bajuku ada dompetnya loh. Terus dia mikir lagi, aduh jangan-jangan aku kelihatan waktu dia berlari, kemudian wah jangan-jangan di antara penonton itu ada orang yang aku taksir nih. Jangan-jangan waktu lari aku kelihatan jelek nih. Ya kan? Atau dia lagi mikirin gimana ya nanti ya untuk bayar rumah dan sebagainya. Sehingga dia nggak bisa fokus berlari. Saudara pernah nonton film Rocky nggak? Saya sedikit ingat film Rocky ya. Film Rocky itu karena dia waktu itu mengalami kebangkrutan lah. Pokoknya masalah dia sangat membutuhkan uang untuk menebus sesuatu atau gimana. Pokoknya dia sangat butuh uang. Sehingga dia harus memenangkan hadiah untuk panco ya. Ini panco ya, saya lupa namanya. Ini untuk lomba panco. Itu hadiahnya adalah sebuah truk. Padahal dia sangat membutuhkan truk untuk bekerja. Yang membuat dia kemudian berlatih, membuat dia kemudian memberanikan diri untuk nantang musuh-musuhnya untuk dia bisa berlomba. Itu tujuan dia bukan supaya dia dapat pujian. Tujuan dia adalah mendapatkan truk
Nah, kalau punya tujuan, saudara itu bisa bersemangat, jelas tujuannya. Jadi, untuk membangkitkan semangat saudara, perlu tujuan yang jelas. Bukan cuma untuk menyenangkan hati Tuhan. Loh, itu bagus. Tapi terlalu luas. Saya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Satu, karena aku nggak selamat. Seorang berkata, keselamatan kita hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Baca Alkitab, kita bukan diselamatkan hanya karena iman, tetapi karena hidup melakukan firman Tuhan. Saudara harus punya sebuah tujuan. Saya mau mencapai tujuan, karena di dalam pikiran kita punya impian. Suatu saat, waktu saya masuk surga, saya mendapati Tuhan berdiri dan memberi aku mahkota. Ada sebuah tujuan. Tujuannya itu jangan abstrak, tapi tujuannya dikerucutkan yang jelas. Satu, karena aku gak mau main-main dengan keselamatan. Karena selama aku di dunia masih punya kesempatan menjaga hidup, menjaga keselamatanku dengan takut dan gentar. Aku mau menjaga hidupku karena aku mau ketemu Yesus. Dan aku mau ketemu dengan keluargaku yang sudah ada di surga. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Ada tujuan. Ada seorang pendoa syafaat, sahabat saya, dia mendapatkan mimpi. Suatu saat tiba-tiba dia kayak di mimpinya itu tiba-tiba dia kecebur di dalam air. Waktu kecebur dia langsung berusaha untuk naik supaya bisa bernafas. Dia bisa naik untuk bernafas, ternyata begitu dia keluar dari air, kalau saudara berenang itu kan kalau masuk di dalam air semua suara kayak sepi gitu ya. Begitu keluar kepalanya dari air itu ternyata dia berada di kolam dan suasana ramai sekali. Ternyata di kolam renang itu adalah kolam renang tempat perlombaan, karena di dalam kolam renang itu semua ada talinya. Itu kalau kita lomba renang ada tali yang, kalau ada tali-tali pembatas. Kalau kita melihat orang-orang yang lomba renang itu kan semua orang ada batas talinya ya kan. Dan pada waktu itu tiba-tiba dia itu disuruh untuk berenang, untuk mencapai finish. Dia langsung berenang di situ, banyak suara dari kanan kiri. Kamu bodoh, kamu gak bisa mencapai garis finish. Tidak mungkin, mustahil, kamu ini, diolok-olok dan sebagainya. Terus di kejauhan dia mendengar Tuhan Yesus berkata bahwa, ayo nak, sampai garis finish, ayo nak, fokus kepadaku. Dia melihat Tuhan Yesus ternyata teriak-teriak sambil tangannya begini, ayo nak, datang kepadaku, ayo nak, teruskan untuk berenang. Pada waktu dia fokus memandang Yesus, dan dia fokus berenang karena tujuan dia adalah mau ketemu Yesus yang ada di ujung garis finish. Tiba-tiba suara-suara itu agak redup. Memang tetap bising, tapi nggak jelas mereka ngomong apa. Bisingnya itu tiba-tiba pada waktu dia fokus memandang Yesus dan berenang, suara-suara itu menjadi agak redup. Dia tahu suara-suara itu tetap ramai sebenarnya, tapi karena dia fokus kepada Yesus, jadi suara itu meredup sendiri dan tidak jelas orang-orang itu ngomong apa. Cuma terdengar suara riuh tapi nggak jelas kata-katanya apa. Kalau tadinya sebelum fokus kepada Yesus, jelas suaranya, kamu goblok. Kamu pecundang, nggak mungkin kamu bisa sampai mencapai garis akhir. Sudahlah, jangan teruskan perlombaanmu dan sebagainya. Tapi waktu dia fokus pada Yesus, yang memacu dia untuk berenang adalah motivasi dia untuk ketemu Yesus di ujung garis finish. Yesus terus lompat-lompat seperti seorang bapak yang menantikan anaknya yang sedang berenang. Bapaknya itu, waduh, Tuhan Yesus sebagai bapak, ayo lompat-lompat. Sehingga anak ini senang sekali dan dia berenang sampai garis finish. Waktu sampai garis finish langsung Tuhan itu angkat dia, langsung dia peluk dia. Dan Tuhan itu bersuka cita dan dia katakan bahwa tidak penting kamu nomor 1 atau nomor 2. Yang terpenting adalah mencapai garis finish. Bener-bener kayak seorang bapak ya. Gak penting nomor 1. Yang penting jangan berhenti di tengah jalan. Yang penting kamu mencapai garis finish. Yang penting kamu tetap ikut berlomba. Kamu tetap maju dan mencapai garis finish. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Saudara, untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita itu harus berlomba dengan diri kita sendiri.
Kita tidak perlu bersaing dengan orang lain. Kita melihat orang lain, kemajuan orang lain itu untuk memacu diri kita supaya kita termotivasi. Kalau mereka bisa, gak mungkin saya nggak bisa. Kalau mereka bisa berhasil, saya pasti berhasil. Tetapi perlombaanmu itu, persainganmu itu adalah bersaing dengan dirimu sendiri. Kamu harus lebih baik dari dirimu yang kemarin. Engkau harus berlomba menjadi versi terbaikmu. Nah, kita ini jangan berpuas dengan diri kita sekarang. Oh, saya sekarang menjadi orang Kristen, yang penting saya rajin ke gereja, rajin mendengarkan khotbah. No, jangan pernah puas. Tetapi kejar dirimu, engkau harus berlomba dengan dirimu sendiri, selalu menjadi yang terbaik dari dirimu yang kemarin. Dan besok engkau harus jadi lebih baik daripada kamu yang hari ini. Terus berlomba dengan dirimu sendiri. Kayak tadi, teman saya tadi berenang-berenang, dia tidak mikirin kanan dan kiri. Dia tidak peduli yang kanan sudah duluan apa enggak. Karena fokus dia adalah mencapai garis finish. Karena Yesus tidak berkata begini, ayo cepetan, yang lain sudah mau nyampe. Kamu masih jauh enggak? Dia cuma berkata, ayo teruskan sampai garis finish. Yesus tidak berkata, ayo teruskan, lebih cepat lagi. Yang itu sudah lebih cepat. Orang itu sudah mencapai garis finish. Ayo cepetan, kamu harus lebih ngebut. Enggak. Karena perlombaan kita adalah kita berpacu dengan diri kita sendiri, menjadi versi terbaik kita seperti yang Tuhan inginkan. Karena fokus kita adalah menyenangkan Tuhan. Kalau fokusmu menyenangkan Tuhan, kamu ingin menjadi versi terbaik yang paling Tuhan inginkan. Apa sih? Kita berlomba untuk apa? Apa yang sedang kita kejar? Di dalam Kolose 3 ayat 5-10 berkata, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Intinya adalah kamu berlomba sampai garis finish, bukan hanya berbicara tentang pelayanan, tetapi sekarang berbicara dulu tentang bagaimana kamu jangan pernah puas dengan dirimu, tetapi kamu harus mengejar versi terbaikmu, karena fokus utamamu adalah menyenangkan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi harapan Tuhan dapat engkau persembahkan sebagai jawaban dari apa yang Tuhan inginkan. Kalau dulunya kamu seorang pemarah, kamu berpacu supaya kamu tidak menjadi pemarah lagi. Semakin hari kamu semakin menjadi lebih baik. Kalau kamu seorang perokok, kalau kamu seorang peminum, engkau berpacu untuk menanggalkan semuanya itu. Mungkin pertama-pertama sulit, kamu masih jatuh bangun di dalamnya, tetapi kamu terus berenang, tidak mau berhenti, kamu terus maju. Kamu berpacu dengan dirimu sendiri. Mungkin orang lain begitu cepat berubah, langsung yang tadinya perokok tiba-tiba selesai ngerokoknya. Yang tadinya pemarah tiba-tiba nggak marah. Kamu masih struggle dirimu. Jangan berhenti. Karena engkau tidak sedang berpacu dengan orang lain. Engkau sedang berlomba dengan dirimu. Tetapi engkau melihat orang lain yang berhasil menang untuk memacu diri kita. Kalau dia bisa, gak mungkin aku gak bisa. Kalau orang lain ditolong Tuhan, tidak mungkin aku tidak ditolong oleh Tuhan. Sehingga kita terus mengejar manusia baru. Kalau tadinya kamu tidak disiplin, engkau memacu dirimu untuk disiplin. Kalau kamu orangnya tidak dewasa, engkau memacu dirimu untuk semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Kalau kamu orangnya nggak sabaran, engkau memacu dirimu untuk semakin hari semakin sabar, punya penguasaan diri, semakin hari semakin dewasa. Kalau tadinya kamu minder, kamu memacu dirimu terus maju berenang, maju terus mengarah kepada Yesus. Sehingga semua yang tidak baik di dalam diri kita itu ditanggalkan, kamu terus maju berpacu. Karena kita itu ditentukan sebagai pemenang. Pemenang itu bukan masalahnya kamu menang jadi juara 1.
Enggak, tetapi engkau menjadi sang juara, melawan dirimu sendiri. Dari dulu yang dekil, yang busuk, yang kotor, engkau terus berlari kepada Tuhan. Sehingga kekudusan yang Tuhan berikan kepada kamu semakin nyata. Itu yang kita kejar di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah puas dengan keadaan kita yang sekarang. Ini tidak sedang berbicara tidak puas dengan apa yang kita punya, langsung nggak bisa mengucap syukur, menjadi kecewa. Enggak. Tidak puas di sini juga perlu. Rasa tidak puas yang benar membuat engkau tidak mau berhenti untuk berkembang. Engkau terus mau berkembang. Engkau mau menjadi terbaik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Perasaan yang tidak pernah mau puas, sehingga engkau mau terus berkembang menjadi versi terbaikmu. Sehingga manusia baru yang di dalam diri kita benar-benar terbukti. Karena ada banyak bagian dalam diri kita yang masih perlu diperbaiki. Ada orang-orang yang dalam kesabaran sudah bagus, tapi ketegasannya kurang. Ada orang-orang yang sudah kemurahan hatinya sudah bagus, tetapi kedisiplinannya kurang. Nah ini ya kan, kita terus berpacu. Tulis, jangan pernah puas, tetapi terus maju menjadi versi terbaikmu. Kenapa Tuhan sampai menjanjikan hadiah? Karena memang Tuhan ingin kita semua menang menjadi versi terbaik kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau telah menciptakan kami sempurna. Engkau menciptakan kami seperti emas. Tetapi ada banyak kotoran, ada banyak lumpur, ada banyak karakter yang buruk yang membungkus kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami tidak mau berpuas dalam keadaan diri kami. Kami tidak hanya puas setelah menerima keselamatan, tetapi kami mau terus berkembang menjadi versi terbaik kami dan terus mengenakan manusia baru. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, berkati semua yang hadir pada doa pagi hari ini. Sehingga kami semuanya menyenangkan hatimu. Pada waktu kami semuanya menghadap di hadapanmu, kami masing-masing mendapatkan hadiah dan mahkota dari Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi besok pagi di ibadah mesbah doa. Tuhan Yesus memberkati. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai,